Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma alhamna rushdana wa aisna min syarri anfusina wa hayyikum bitahiyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat soleh dan solehah rahimakumullah. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di dalam channel YouTube ini Murabbi Aslih Nafsaka Wad'u Ghairah. Insyaallah dalam kesempatan ini kita akan membahas tentang literalisasi Al-Quran dengan judul Ngaji Yuk. Sobat soleh dan solehah rahimakumullah. Wahyu yang pertama kali turun adalah surat Al-Alaq ayat 1-5. Turunnya ayat-ayat ini merupakan momentum awal proses literalisasi wahyu dari Allah kepada nabinya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan sebagai proses literalisasi karena wahyu itu turun dalam bentuk yang sangat jelas dan spesifik, disampaikan dalam bentuk kalimat yang dapat langsung dipahami oleh Nabi dan kemudian disampaikan kepada umatnya. Firman Allah Ta'ala, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra' wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajarkan manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Sobat soleh dan solehah rahimakumullah. Namun demikian, meskipun wahyu itu turun dalam bentuk teks yang jelas, yakni literal, itu tidak berarti bahwa semua wahyu yang turun sudah itu harus dipahami secara harfiah dan kaku. Wahyu-wahyu lainnya, meskipun seringkali berupa teks yang langsung atau literal, juga memerlukan pemahaman dan tafsir lebih lanjut, tergantung pada konteks zaman, tempat, dan situasi. Proses ini lebih dikenal dengan istilah tafsir atau penafsiran, yang dapat menggali makna lebih dalam dari teks wahyu tersebut, dan penerapan yang sesuai dengan konteks zaman dan keadaan umat. Sobat soleh dan solehah rahimakumullah. Dari sinilah Al-Quran disebut sebagai kitabun qadim wa a'ta'uhu mutajaddid, atau kitab lama namun pemberian aspirasinya selalu baru. Dengan demikian, Al-Quran menjadi kitab suci yang selalu up to date, ready for use, dan tidak akan mengalami keusangan atau out of date, sebagaimana firman-Nya, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula lah yang memeliharanya. Al-Hijr ayat ke-9. Orang-orang yang beriman juga turut serta dalam proses pemeliharaan dan penjagaan ini. Banyak dari mereka yang hafal Quran 30 juz, baik itu lafaznya ataupun tafsirnya. Firman Allah Ta'ala, وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ. engkau, Nabi Muhammad, tidak pernah membaca sesuatu kitab pun sebelumnya, yakni Al-Quran, dan tidak pula menuliskannya dengan tangan kananmu. Sekiranya engkau pernah membaca dan menulis, niscaya orang-orang yang mengingkarinya ragu bahwa ia datang dari Allah. Sebenarnya, ia, Al-Quran, adalah ayat-ayat yang jelas di dalam dada orang-orang yang berilmu. Tidaklah mengingkari ayat-ayat kami kecuali orang-orang yang zalim. Al-Ankabut 48-49.
Sobat soleh dan soleha rahimakumullah. Karena itulah setiap muslim dan muslimah hari ini memiliki kewajiban melakukan proses literalisasi juga. Caranya dengan mengaji atau ngaji. Mengaji atau ngaji itu artinya mengambil ilmu, mendapatkan ilmu, atau membaca terus dapat ilmu. Pokoknya segala hal yang dapat membuat ilmu itu menjadi bertambah. Dalam bahasa Jawa kuno, ngaji berasal dari kata haji atau aji, yang artinya ajaran kitab suci atau ilmu. Disebutkan ning haji, yang artinya yang demikian itu menurut ajaran kitab suci. Maka ngaji sama halnya belajar kitab suci. Dulu tidak mengenal istilah kitab suci, tetapi disebut sebagai sastra. Orang yang sedang belajar sastra disebut sastri, dan sekarang menjadi santri. Tempat untuk belajar sastra disebut pesantrian atau pesantren. Mengapa jadi pesantren? Karena ada perubahan fonem pada kata atau perubahan kata, seperti gunung Merapian menjadi Merapen, Perapian menjadi Perapen, dan sebagainya. Jadi ngaji berhubungan dengan mengkaji, yang maknanya adalah belajar dan mempelajari, memeriksa, menyelidiki, dan memikirkan. Sehingga mengaji itu tidak hanya sekedar membaca saja, tetapi juga mendapatkan pengetahuan dan pemahaman tentang agama dan kitab sucinya. Sobat soleh, sobat rahimakumullah, ada keutamaan mengaji. Di antaranya adalah satu, memfungsikan akal. Bahwa Allah SWT menciptakan segala sesuatu itu tiada kesia-siaan padanya. Justru ada maksud dan tujuannya. Karenanya semua organ yang ada di dalam diri manusia pasti ada maksud, tujuan, dan fungsinya. Demikian juga lah dengan akal. Ia adalah alat yang paling vital yang ada dalam diri manusia. Dengannya lah manusia itu menjadi mulia, dan dengannya lah pula manusia menjadi hina. Dengan akal memungkinkan kita untuk berpikir, memahami dunia, membuat keputusan yang bijaksana, dan menjalani hidup dengan penuh tanggung jawab. Akal mendasari semua aspek kehidupan manusia, baik dalam mencari ilmu, menjaga keharmonisan sosial, maupun dalam beribadah dan memahami agama. Oleh karena itu, menjaga dan mengembangkan akal adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Al-Quran itu Allah turunkan kepada manusia, karena manusialah yang mampu dan dapat berinteraksi dengannya. Ia punya kemampuan untuk membaca, mengkaji, memahami, menyerap isi dan kandungan yang ada di dalamnya, hingga mengamalkannya. Bahkan manusia mampu menghafal Al-Quran, lafaz dan tafsirnya. Semua itu karena Allah anugerahkan manusia akal, satu karunia yang tidak diberikannya kepada makhluk selainnya. Firman-Nya, لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. sesungguhnya telah kami turunkan kepada kamu sebuah kitab yang di dalamnya terdapat sebab-sebab kemuliaan bagimu. Maka apakah kamu tiada memahaminya? Al-Anbiya ke-10. Sobat soleh dan soleha rahimakumullah, dalam ayat ini Allah memberitahukan kepada seluruh umat manusia bahwa Dia telah menurunkan kitab Al-Quran ini yang berisi ajaran dan nilai-nilai yang membawa kepada kemuliaan mereka baik di dunia maupun di akhirat kelak. Sebab itu selayaknya lah mereka memahami isinya serta mengamalkan dengan cara yang sebaik-baiknya. Al-Quran disebut oleh Allah sebagai kitab untuk menegaskan bahwa Al-Quran adalah pedoman hidup yang terstruktur, terpelihara, dan penuh dengan petunjuk yang dapat diterapkan dalam segala aspek kehidupan manusia. Dengan menyebutnya sebagai kitab, umat manusia diajak untuk membacanya, mempelajari dan mengkajinya, menyerap ajarannya, dan mengamalkannya, menjaga
serta memuliakannya sepanjang masa. Karena itulah Allah mempertanyakan mereka yang tidak memperdulikannya, bahkan mengingkarinya dengan ungkapan afala ta'qilun, yang dapat diartikan sebagai apakah kamu tidak menggunakan akalmu? Sobat soleh dan solehah rahimakumullah, ini adalah pertanyaan yang menunjukkan seakan Allah itu heran, sekaligus juga menggugat mereka. Bagaimana tidak? Allah telah menurunkan Al-Quran kepada manusia yang menjadi pedoman hidup mereka, yang di dalamnya terdapat peringatan bagi mereka tentang tindakan yang menyelamatkan dan mencelakakan mereka, juga agar mereka mendapatkan petunjuk agar hidup bahagia di dunia dan di akhirat, di mana itu semua semata-mata untuk kebaikan mereka, bukan untuk kepentinganku. Juga aku telah menganugerahkan kepada mereka akal yang sehat. Lantas, mengapa mereka membangkang dan tetap ingkar? Apakah kesombongan dan kebodohan mereka sedemikian rupa hingga kalian tidak dapat mengerti apa yang sebenarnya bermanfaat bagi mereka? Kalau begitu, di manakah akal dan pikiran mereka? Ketahuilah bahwa sikap kalian ini akan menjadi penyesalan yang tiada tara berakhir kelak di akhirat. Firman Allah Subhanahu wa taala, وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. Orang-orang yang kufur kepada Tuhannya akan mendapatkan azab neraka Jahannam. Itulah seburuk-buruk tempat kembali. Apabila dilemparkan ke dalam neraka, mereka pasti mendengar suara yang menggelegar, mengerikan, dan membara. Neraka itu hampir meledak karena marah. Setiap kali ada kesempuhan orang-orang kafir dilemparkan ke dalamnya, penjaga-penjaganya bertanya kepada mereka, tidak pernahkah seorang pemberi peringatan datang kepadamu di dunia? Mereka menjawab, pernah. Sungguh, seorang pemberi peringatan telah datang kepada kami, tetapi kami mendustakannya dan mengatakannya, Allah tidak menurunkan sesuatu apapun. Para malaikat berkata, kamu tidak lain hanyalah berada dalam kesesatan yang besar. Mereka juga berkata, andaikan dahulu kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, tentulah kami tidak termasuk ke dalam golongan para penghuni neraka yang menyala-nyala. Mereka mengakui dosanya saat penyesalan tiada lagi bermanfaat. Maka jauhlah dari rahmat Allah bagi penghuni neraka yang menyala-nyala. Surat Mulk ayat 6-11. Ayat-ayat ini menggambarkan tentang penyesalan mereka yang tidak mau mendengar dan memahami ajaran Allah yang dibawa kepada mereka oleh para nabi dan rasul. Mereka mengakui kesalahannya sendiri, namun hal itu tidak berguna sama sekali. Mereka berkata, sekiranya kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, niscaya tidaklah kami termasuk penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala ini. Yakni, sekiranya dahulu kami menggunakan akal kami dengan sebenarnya atau mendengarkan kebenaran yang diturunkan Allah, niscaya kami tidak akan terjerumus ke dalam kekafiran kepada Allah dan tidak terperdaya olehnya. Akan tetapi kami tidak menggunakan pemahaman untuk menyadari apa yang disampaikan para rasul, dan tidak pula kami menggunakan akal yang memberi petunjuk kepada kami untuk mengikuti para rasul. Maka Allah SWT berfirman, mereka mengakui dosa mereka, maka kebinasaanlah bagi penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala. Sobat solehah,
Sobat Murabi rahimakumullah. Kiranya sampai di sini dahulu pembahasan tentang ngaji yuk. Insyaallah kita lanjutkan dalam pertemuan yang akan datang. Terima kasih atas atensi dan perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Dukungan diharapkan. Semoga Allah berkenan menerima segala amalan. Doa kafaratul majlis sebagai penutupan. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.